Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga remblong, mobil masuk jurang sedalam 15 meter di Banyu-Biru, Kabupaten Semarang. Pengemudi mobil mengalami luka. Akibat mengantuk, sopir mobil tabrak pagar sekolah dasar sampai jebol. Gegara cuaca buruk, harga sayuran di Klaten naik hingga Rp4.000 per kilogram. Presiden Prabowo Subianto meresmikan sekolah berbasis digital di SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat. Berbagai metode pembelajaran digital diharapkan membuat peserta didik semakin terampil dalam belajar. Siswa-siswi SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto pada Senin pagi. Presiden Prabowo datang didampingi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih. Bersama Mendikdasmen Abdul Muti, Presiden menyaksikan proses pembelajaran sejumlah siswa di dalam kelas menggunakan papan tulis digital atau interaktif flat panel. Digitalisasi di lingkungan sekolah mencakup fitur e-learning, ujian online, dan aplikasi akademik. Fasilitas ini untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas pembelajaran agar peserta didik semakin terampil belajar. Sebanyak 75% dari 288.000 lebih sekolah dan pusat kegiatan belajar masyarakat di Indonesia telah menerima peralatan digital dari Kemendikdasmen. Sudah terkirim sebanyak 172.550 yang telah tiba dan dimanfaatkan di sekolah dan PKBM, dan 43.022 yang dalam proses pengiriman, yang itu merupakan 75% dari rencana 28.865 yang akan kami bagikan maksimal sampai 17 Desember tahun 2025. Sudah 75% dari semua sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima panel interaktif, dan alhamdulillah panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh Indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua ilmu, semua bahan yang diperlukan. Terkait besaran angka kenaikan upah minimum kota tahun 2026, DPRD Kota Semarang meminta ada titik temu antara permintaan buruh dan pengusaha. Jalan tengah ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain itu, buruh tetap sejahtera dan investasi tumbuh. Besaran upah minimum kota atau UMK tahun 2026 Kota Semarang saat ini masih belum diputuskan. DPRD Kota Semarang saat ini telah menerima audiensi dari perwakilan buruh dan juga pengusaha, dalam hal ini Apindo. Dari pertemuan tersebut, buruh menginginkan UMK naik 19% atau menjadi 4,1 juta rupiah. Sementara Apindo meminta kenaikan UMKM tidak terlalu memberatkan pengusaha. Sementara DPRD meminta pemerintah untuk mengambil keputusan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Dan UMK Kota Semarang tahun 2026 dapat mensejahterakan buruh dan menjaga iklim investasi di Kota Semarang. Dan mengenai angkanya kita tunggu aja. Saya yakin nanti pemerintah Kota Semarang melalui wali kota akan memberikan rekomendasi, dan kami juga akan mensupport sehingga pihak-pihak ini bisa merasa puas dan iklim dunia industri, hubungan industrial di Kota Semarang ini bisa tetap terjaga, sehingga harapannya laju pertumbuhan ekonomi juga bisa semakin bagus, dan semuanya harapan kita pengusaha semakin berkembang dan buruh semakin sejahtera. UMK Kota Semarang sendiri di tahun 2025 di angka 3,4 juta rupiah.
Angka tersebut naik sekitar 6,5% dari UMK tahun 2024. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Untuk meminimalisir keracunan makanan usai menyantap menu MBG, SPPG Polres Grobogan menerapkan standar pengawasan yang tinggi. Sebelum didistribusikan, menu MBG yang telah dimasak diuji lab terlebih dahulu. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Polres Grobogan punya cara tersendiri untuk menjaga kualitas dari menu makan bergizi gratis. Sebelum diserahkan ke anak-anak, makanan terlebih dulu diuji tes kit Regen untuk mendeteksi kandungan berbahaya dalam makanan yang telah diolah. Hal itu untuk menghindari kasus keracunan. Melalui dapur ini, kami ingin memastikan anak-anak di Grobogan mendapatkan makanan bergizi, aman, dan higienis setiap hari. Semua proses kami awasi ketat melalui dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi. Dapur Grobogan memiliki jumlah keunggulan diantaranya telah dilakukan tes kit Regen oleh seksi Dokes, Sidokes Polres Grobogan sebelum makanan distribusikan. SPPG Polres Grobogan ini melayani sekitar 3.700 penerima manfaat dari jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA di Kecamatan Toroh. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Dampak hujan deras akhir-akhir ini menyebabkan harga sayuran di Klaten naik. Rata-rata kenaikan lebih dari Rp4.000. Harga sayur di pasar tradisional Manis Renggo, Klaten terpantau naik. Wortel yang biasanya dijual Rp12.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp16.000 per kilogram. Lalu tomat yang biasanya dijual Rp4.000 per kilogram, kini melambung menjadi Rp9.000 per kilogram. Begitupun dengan sawi yang biasanya dijual Rp5.000 per ikat, kini menembus Rp9.000 per ikatnya. Melambungnya harga sayuran karena dampak dari cuaca buruk sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas sayur. Pokoknya gampang mati. Jadi untuk antisipasi terus meledak-meledak ini loh Mas. Kalau banyak yang gini-gini loh. Nih, dengan hujan banyak kan yang jelek. Jadi pengaruh ke pembeli nggak Bu? Sekarang pembelinya lebih sedikit atau gimana? Ya kalau mahal pembelinya lebih sedikit. Cari uang susah, ya. Apa-apa mahal. Ya. Gitu. Kalau Ibu pulaannya juga dikurangi untuk antisipasi? Iya, dikurangin. Dampak kenaikan harga sayur juga dikeluhkan warga. Mereka terpaksa mengurangi jumlah pembelian sayur dari biasanya. Ya naik gitu Mas. Apa tadi yang naik Bu? Wortel atau? Wortel naik, timun apalagi. Ya. Tomat, Mas. Ya. Jadi selaku pembeli jadi gimana Bu? Ya. Biasanya beli 1 kilo jadi sekarang setengah kilo. Berkurang gitu menurut kebutuhan dan keadaan uang Mas. Biasanya beli berapa Bu? Wortel atau tomat? Saya secukupnya Mas, kadang setengah kilo, kadang sekilo. Ya, sekarang? Kadang 5.000. Ya. Mengantisipasi kerugian, pedagang mengurangi stok sayur yang dijual karena saat musim hujan sayur menjadi lebih mudah busuk. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.